Nah, ini yang gimana? Enggak akan patah deh. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihawlihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Itu Pak Mitra itu jauh Pak ngerekamnya sampai sini aja. Berada nih. Gak apa-apa itu jamaah gitu. Jadi kalau jauh nanti Pak Mitra konten ini kelihatan jauh saya. Samping sini gak apa-apa. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, orang tua kita, sesepuh kita Bapak Haji Rusli, semoga beliau senantiasa sehat, panjang umur. Usia 75 tahun tapi masih eksis Pak. Yang saya pikir saya nyampe gak kira-kira. Ya saya pikir nyampe gak umur 75. Ya mudah-mudahan kita semua nyampe lah. Allahumma amin. Kalau bisa lebih berdebat. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan yang telah menyampaikan sambutan, membacakan sambutan Wali Kota Bandar Lampung. Terima kasih kita sampaikan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah mengalokasikan dana APBD sebesar 2 juta rupiah untuk hibah kegiatan kita malam hari ini. Artinya kalaupun lebih Pak ngomongnya dikit aja katanya. Artinya kepedulian pemerintah untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Selanjutnya yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Iman yang sambutannya tadi disampaikan oleh Bapak Salman Al-Farisi. Namanya mantap ya Pak, nama salah satu sahabat Nabi, bahkan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan Pak Salman Al-Farisi juga masuk surga. Kalau melihat dari jangkutnya kayaknya ada jangkut surga ini. Kumis dan jangkut saja berwarna putih. Itu banyak bidadari yang bergelantungan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Ta'ala di hadapan para sahabat, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Apabila kalian semua berpaling, kata Nabi, tidak mau menegakkan dan membela kebenaran, yastabdil qauman ghayrakum, maka Allah akan ganti kalian bangsa Arab dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amthalakum, yang mereka enggak akan niru-niru kalian, tidak jadi pengecut seperti kalian, tidak cinta dunia seperti kalian, tidak rendah sebagaimana kalian. Ini surah Muhammad ini ayat 38. Sahabat kemudian bertanya, kaum yang mana ya Rasul? Kata Nabi, min hada wa qaumi, dari orang ini dan bangsa.
orang yang ditepuk bahunya oleh Nabi itu namanya Salman Al-Farisi. Yang beliau mungkin wajahnya sama beliau orang Iran gitu ya Pak ya. Minhal, dari ini orang ini Salman Al-Farisi wa qaumihi, dan bangsa Persia. Hari ini seakan-akan menjawab ayat itu Pak, menjawab hadis itu ketika bangsa-bangsa Arab tunduk dengan Amerika, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain. Mereka menyediakan lapangan tempur, lapangan terbang untuk pesawat tempur Amerika Serikat. Bayangkan Pak, ketika negara-negara Arab menyediakan negara mereka untuk tempat Amerika Serikat bikin lapangan tempur, ketika mereka tunduk dengan kezaliman, tunduk dengan Amerika dan Israel, maka benar kata Allah akan diganti peran mereka, tugas bangsa Arab melawan kezaliman akan diganti minha, dari orang ini wa qaumi, dan bangsa, yakni bangsa Persia. Itulah nama istimewa. Makanya orang Persia itu bukan Arab, wajahnya wajah Arab, hidungnya mancung sama kayak Arab. Salman itu agak mancung gitu kan. Wajahnya wajah Arab, mereka mereka berani dan mereka pintar-pintar. Makanya negara di dunia ini negara yang paling cerdas, intelijensinya satu itu Korea Selatan, yang nomor 2 Cina itu ranking 2 terpintar, nomor 3 Jepang, nomor 4 Iran, nomor 5 Australia. Indonesia nomor berapa? Ranking ke 131. Loh, mengapa Iran itu cerdas? Karena mereka berinvestasi dengan pendidikan. Di Iran itu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gratis. Jadi anggota DPRD di Iran syaratnya minimal S2. Jadi anggota DPR di Indonesia pakai C. Itu pun mending kalau ikut PKBM Pak, mending kalau ikut belajar nyogok nembak nih ijazah nembak. Iran berinvestasi dengan pendidikan gratis. Indonesia berinvestasi menjadi MBG. Iran sekolah gratis, kita MBG malah MBG nipu lagi Pak. Makan bergizi gratis, dikatakan bergizi, masih bergizi makanan masakannya di rumah ya Pak ya. Perasaan masih bergizi sajian di bawah pohon beringin ya Pak ya. Perasaan tuh dikatakan gratis, itu mah kagak gratis ya. Itu mah aslinya dibayar oleh rakyat karena pakai uang pajak. 335 triliun itu uang rakyat loh, bukan uang pribadi pemerintah. Yang kalau anggota DPR patungan, menteri patungan, bupati wali kota, gubernur patungan nyisiin uang mereka untuk MBG, dan kenapa aja kita makan Pak? Karena orang menyumbang, betul nggak kira-kira? Bapak-bapak tahlilan yasinan, ternyata isi beseknya ayam 1 ekor dipotong 60, 2 jari kebagiannya. Makan aja uang dikasih orang, betul nggak kira-kira? Uang dikasih orang ini kok, ngapain kita protes? Itu yang dimasak orang jangan diopeni, jangan diomeli, ikhlas kita ambil. Tapi masalahnya ini uang orang, uang rakyat itu saya. Masalahnya uang rakyat, dilalui kata gratis. Makanya kalau kita ingin maju, contohlah tekad bangsa kita. Walaupun mereka dibombardir, diembargo, tapi mereka masih bisa mandiri. Investasi terbaik adalah pendidikan. Iran bikin rudal hipersonik, lah kita masih berkutat pada ajian santet, pelet, ngepet, pak. Kapan majunya kita itu? Baik, selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak ketua RT yang sempat hadir,
tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatunya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Khususnya juga kepada murid kita, udah belajar ya, yang ngaji tadi mantap suaranya, sama adik kita MC. Sudah semester berapa kuliahnya? Semester 2. Kampungnya di mana? Ujung gitu ya. James Bond, James Bond besar juga buat. Gimana orang bukan? Wait no, logat semendoknya masih ada betul sebenarnya. Kepalanya tangguh kan gitu. Bagus deh. Harta-harta yang jadi marbot masjid itu barokah dalam hidupnya itu. Rata, sukses. Saya belum pernah ketemu marbot masjid hidupnya bilang, nggak pernah ketemu. Mantan marbot KMM itu nggak pernah. Makanya istiqomah jadi marbot masjid. Karena marah ambil masjid nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kadang-kadang namanya marbot, begadang malam bangun subuh kesiapan. Bisa, namanya anak ujang kan? Itu pengalaman saya. Saya itu karena dulu merasa nggak sanggup ngokos kan, nggak sanggup ngokos, yang mending jadi marbot. Udah gratis, alhamdulillah dapat duit saku kan gitu, uang saku, bisa punya beras, tapi barokah. Ya misalnya Ustaz Ma'arif Budin itu kan, kita nggak nyangka sukses. Setelah hari itu marbot di Masjid Al-Muhajir. Hanya kita doakan adik kita ini mudah-mudahan barokah ya, sukses dalam mencapai cita-cita. Amin. Kita tidak menyebut perayaan karena bukan perayaan, jadi kita nyebutnya pengajian dan peringatan. Yang jelas, mengapa ini dikatakan peringatan? Berarti kita tak ingatkan umur kita berkurang. Wayang kusuk kulla yaumin min umri. Tiap hari umur berkurang. Wayang kusuk kulla sanatin min umri. Tiap tahun umurmu berkurang. Jadi hari berganti hari, bulan bertukar bulan, tahun pun bertambah. Ini pengingat untuk kita, umur kita semakin berkurang. Jangankan setahun yang mesti 365 hari, setiap tarikan nafas kita pun adalah langkah-langkah kematian. Kata Imam Ali kan begitu, setiap kali kita menarik nafas makin dekat kita dengan kematian. Kita menghembuskan nafas makin dekat kita dengan ajal. Maka pesan Imam Ali ini mengandung makna. Kalau kita tidak ingin cepat mati, kurangi bernafas. Bisa nggak kira-kira apa? Malah cepat mati sekali ya. Ya artinya setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita itu dekat dengan ajal. Makanya mau tidak mau, ini sudah konsekuensi. Hari demi hari yang kita habiskan itu adalah langkah kita menuju ajal kita sendiri. Maka pilihan dalam hidup ini bukan lari dari kematian. Pilihan dalam hidup ini adalah memilih mati dengan cara yang terbaik. Dalam malam ini kita semua introspeksi. Kita semua berpikir apa yang terbaik buat kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi orang yang bertakwa itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad adalah orang yang senantiasa menyadari, merenungi, berpikir, muhasabah, introspeksi diri, apa yang hari ini sudah dia usaha untuk kehidupan kekal abadi, lighad, yakni di akhirat.
Allah mengajak kita berpikir bukan tujuan akhirnya, bukan bagaimana surganya nanti, Pak, tapi apa yang sudah kita kerjakan hari ini, apa yang sudah kita lakukan hari ini. Makanya ada ungkapan begini, at-thariqatu ahammu minal maddah. Cara itu lebih penting daripada pencapaian yang diinginkan. Ibarat orang kuliah, Pak, kata dosen, cara dosen mengajarkan itu lebih penting daripada materi yang akan disampaikan. Sama lah kayak ceramah. Ceramah itu lebih penting cara menyampaikan. Betul nggak kira-kira? Ya materinya sama aja, Pak, sebenarnya. Cuma caranya aja yang beda-beda. Betul nggak kira-kira? Kalau menyampaikannya nggak teriak-teriak, Pak, ya bapak-bapak yang nyadarin tidur semua tuh ya. Yakin juga. Jadi kalau ada usaha ceramah teriak-teriak sampai pekak kuping gitu, Pak, itu kan cara biar bapak-bapak nggak tidur. Itu tujuannya kan? Cara itu yang lebih penting. Artinya hidup juga begitu. Yang harus kita sadari, yang paling penting itu bukan tentang surga, karena surga itu punya Allah. Hak Allah mau ngasih apa kita apa tidak. Tapi yang paling penting itu apa yang kita lakukan hari ini sehingga kita pantas untuk mendapatkan surga. Makanya Allah ingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti, dan Allah kasih contoh orang-orang yang lupa. Janganlah kalian seperti kalladzina nasullaha, orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum. Maka Allah itu harus pencet sama saya ya. Maka Allah membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Saya ulangi, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Akhirnya Allah membuat mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Orang yang melupakan Allah, maka akan Allah buat dia lupa. Karena kebanyakan manusia itu Pak, banyak lupa diri. Ketika keinginan belum tercapai, Pak, dia ingat Allah. Tapi ketika sudah tercapai, dia lupa kepada Allah. Umpamanya, Pak, belum jadi anggota dewan, namanya ayat kursi terus. Begitu sudah dapat kursinya, Pak, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Akhirnya Allah buat mereka lupa diri. Woi, waktu kampanye, Pak, omong-omong, Pak, udah kayak iya aja. Tapi begitu sudah jadi kan lupa. Nah, itulah sifat manusia sebetulnya. Kadang-kadang kita lupa diri. Ada bapak-bapak habis gajian di mall tarik duit 5 juta, habis tarik duit 5 juta, pas keluar etalase pintu ATM itu, pas keluar tempat anjungan itu, ada nenek-nenek nada. Kata si bapak ini, "Nek, lihat tulisannya, dilarang ngemis di sini, nggak boleh ngemis." Kata si nenek, "Saya nggak ngemis, Om. Saya sama cucu saya ini belum makan dari pagi. Saya pengen beli nasi di situ tuh. Duit saya cuma ada 5.000. Saya minta 5.000 aja, biar pas 10.000. Oh begitu. Ambil dalam dompet, kasih di badan. Buat tambahan si nenek beli nasi. Begitu dapat 5.000, si nenek nangis, langsung berdoa panjang banget doanya. Didoakan moga-moga bapak umurnya panjang, istrinya soleha, anaknya soleh dan soleha, rumah tangganya bahagia, anaknya sukses. Panjang doanya, Pak. Habis itu pamit. Maka bapak ini langsung mikir, Pak, subhanallah, saya tadi narik uang 5 juta dari ATM, lupa mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan si nenek itu
cuma dapat 5.000 loh Bu, cuma dapat 5.000. Panjang syukurnya, banyak terima kasihnya. Oh, selama ini ternyata saya sudah lupa dengan Allah. Kadang-kadang nikmat Allah itu dekat betul dengan kita Pak. Setiap hari ngintilin kita Bu, tapi kita lupa bersyukur. Bukti paling konkretnya begini Pak, ibu-ibu ini dikasih uang belanja oleh suaminya 100.000 sehari masih monyong. Buat apa ini Pak? Lupa aja syukurnya Pak, lupa. Tapi dikasih calon Pak 100.000 buat 5 tahun nyengir mama. Kan bisa pikir lupa. Kadang-kadang kita lalai dalam bersyukur, lalai dalam berterima kasih. Akhirnya Allah buat kita lupa dengan diri kita sendiri. Makanya hidup yang paling bahagia itu Bapak Ibu mensyukuri yang punya kita. Tidak perlu risau dan tidak perlu terobsesi dengan milik orang lain. Makanya kata orang bijak apa? Bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang dulu. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan siapa. Bandingkanlah dirimu dengan dirimu di masa lalu. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan siapa, karena itu lebih adil bagimu. Cocok gak Bu? Cocok kan? Kita tuh yang bikin lelah itu Pak, kalau kita ngebandingin sama orang. Suksesnya orang jadi ukuran buat kita. Capek. Apalagi campur obsesi. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemetar. Capek hidupnya kayak gitu. Termasuk bapak-bapak capek Pak kalau terobsesi dengan bini tetangga. Betul nggak kira-kira? Rumput tetangga lebih hijau, kita nggak pernah syukur dengan apa yang ada. Makanya di awal saya hendak ingatkan bahwasanya mari kita introspeksi. Kesyukuran yang lebih banyak, bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda kaya. Kata orang bijak begitu Pak. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan Anda semua kaya. Karena kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang tampaknya miskin harta tapi kaya rasa. Semoga kita semua kaya rasa sekaligus juga kaya harta. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bu, bu, udah ngantuk belum? Udah ngantuk dengan lama-lama ya kayak. Dikit lagi. Karena ini peringatan Pak. Udah sering lah kita dalam peringatan Muharram. Saya ini mau mengungkapkan satu hadis, tapi kita ambil hikmahnya saja. Dalam kitab Madarijus Su'ud karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jari, itu sarah Barzanji. Syekh Nawawi ini bukan ulama sembarangan. Beliau adalah mufti, beliau adalah Imam Masjidil Haram, beliau adalah pemimpin para ulama Tanah Hijaz. Jadi orang Indonesia itu pernah pemimpinnya kalangan ulama itu orang Indonesia, Syekh Nawawi. Dalam kitab Madarijus Su'ud beliau menjelaskan di tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu sekitar 10 hasta. Di tongkat Nabi Musa itu ada tulisan. Tulisannya itu 4 kalimat di 4 sisi. 1, 2, 3, 4 kalimat. Bunyi tulisannya itu begini. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa fir'aunu sawa. Semua penguasa yang tidak adil dalam menjalankan kekuasaannya. Saya ulangi, semua penguasa yang tidak adil dalam menjalankan kekuasaannya, maka dia dengan Fir'aun sama saja. Bahasa Jermannya gegoh gawah.
Kalimat kedua kan peringatan ini Pak. Wa kullu alimin la yattabi'u bi'ilmihi. Saya ulangi, kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa iblis sawa. Semua orang alim, nah kita Pak, ustaz, yai, profesor, doktor, cendekiawan, ilmuwan, semua orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama saja. Gegok, wah, ya jangan cuma ngomongin pejabat. Kalau ngomongin kedua ini ngomong kesini nih. Jadi ini nggak ada nyindir-nyindiran, nggak ada nyindir-nyindiran. Untuk ada pejabat di sini ya. Pejabatnya cuma kepala lingkungan ya Pak. Nggak ada nyindir-nyindiran ini. Kemudian yang ketiga, wa kullu ghaniyyin. Saya ulangi, wa kullu ghaniyyin la yantabi'u bimalihi wa huwa qaruna sawa. Semua orang kaya yang hartanya nggak manfaat untuk orang miskin, maka dia dengan Qarun sama saja. Gegok. Ya. Yang keempat, wa kullu faqir la yasbiru ala faqrihi wa huwa wal kalbu sawa. Semua orang fakir, orang miskin yang nggak sabar sama miskinnya, maka dia dengan anjing sama saja. Waduh, nggak enak terima, nggak enak terima. Tapi jangan lucu orang ya Pak. Ada orang miskin nggak sholat, anjing ya Bu. Jangan dibacoknya gitu, jangan macam-macam. Ini kan bahasanya memang kasar, peringatan buat kita. Anjing itu bahasa halusnya apa sih Pak? Asu. Kata orang Jawa, irit. Ada yang lagi harus lagi segabon ya Pak, segabon. Nah ini aja lah yang kita kaji malam ini. Dikit-dikit aja, masa banyak banget. Jadi saya ulas sedikit. Satu kalimatnya Bapak-Ibu. Kullu sultan la ya'dilu fi sultanihi wa fir'aun sawa. Saya ulangi. Wa fir'aun sawa. Semua penguasa yang tidak adil dalam menjalankan kekuasaannya, maka dia sama Fir'aun sama saja. Sarwa eneh sami kawan bodoh wae sama saja seperti kita gegok Fir'aun. Kalau nggak ada Fir'aun, apalagi tadi orang menggunakan kekuasaan untuk mengatur hukum itu panglima. Siapapun penguasa Pak, dia bisa mengintervensi hukum kalau dia mau, karena penguasa. Tapi penguasa yang benar, walaupun dia sanggup mengintervensi hukum, dia tidak akan mencampur urusan hukum demi menjaga martabat hukum. Sedemikian rupa. Tetapi mengapa kemudian orang mengintervensi hukum? Maka dia sudah mulai meremehkan karakter merasa berkuasa di atas segala. Soalnya begini Bu, Indonesia ini punya orang pinter, tapi nggak benar. Presiden Prabowo pidato, Indonesia ini kaya raya, tapi mengapa rakyatnya miskin? Lah Pak Prabowo aja tanya, apalagi saya nanya juga saya jawab. Indonesia ini kaya raya, tapi mengapa rakyatnya miskin? Saking kayanya apa? Lagu zaman dulu itu Pak, bukan lautan, hanya kolam susu, garing dan dala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah sudah, tongkat kayu dan batu jadi tanah. Tongkat kayu dan batu jadi tanah apa? Ikan mengadil dewe, ya kan? Saking kayaannya negeri kita ini. Gemah ripah loh Cinawi, totor harjo, murah sandal, murah pangan. Tapi mengapa rakyatnya miskin? Ya tadi ada orang yang
amanah, malah rusak. APBN kita itu Pak 80% Bapak Ibu. Ini saya jadi ekonom nih kayaknya, kayak jadi ahli fiskal aja saya Pak. APBN kita itu Pak 80% lebih dari pajak. Dari pajak Pak. Angka besarnya pahala rakyat Indonesia yang ngebangun negara. 80% APBN kita dari pajak. Makanya benar kalau ada yang bikin tagline, di mana bumi dipajak, ya di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Benar itu Pak. Semua pajak sekarang ini, PPh naik, PPN naik, kan begitu. Yang masih penting kalau pajaknya buat rakyat. Idat kita bayar jualan, pajak kita bayar, mereka kumpulkan, mana pajak mereka gunakan untuk memperkaya diri. Ini kejadian kita ini Bapak. Nah 20% nggak nyampe kan PNBP. Apa itu PNBP? Penerimaan negara bukan pajak dari tambang, dari apa-apa ini. Dan betapa kagetnya saya ketika baca PNBP kita itu 85% dari sektor batu bara. Makanya Bu, kalau pas Bapak Ranjang mulai lewat kereta itu jangan disumpahin walaupun macet. Wih, ini yang banyak nyumbang PNBP. Lah sektor yang lain Mas malah rugi, PLN rugi, Pertamina rugi, Garuda rugi. Ada apa dengan negeri kita ini? Jadi kita bingung. Karena apa? Keserahan, korupsi merajalela. Banyak orang pintar nggak benar. Kalau orang goblok nggak benar, paling banter paling kotak amal masjid. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu gawe orang pintar nggak benar tuh. Tapi kalau orang pintar, gawe orang bodoh nggak benar. Tapi kalau orang pintar nggak benar, Pak, ya negara yang dirusak. Begal motor Pak yang dibegal dan bikin negara bangkrut. Tapi kalau koruptor triliunan Bapak Ibu. Apa kata Noel Ebenezer? Saya cuma korupsi kira-kira 3 miliar di penjara lama. Kalau ngomong begitu, saya korupsi banyak aja sekali. Artinya koruptor aja ngomong begitu loh Pak. Artinya negara kita ini sedemikian Pak. Kalau kata Gus Dur itu begini, ada 4 macam bangsa di dunia ini Pak. Ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini Nigeria, Somalia, ngomongnya dikit, kerjaannya dikit. Negara miskin soalnya, lapar, banyak ngomong, lemes malah. Yang kedua ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Jepang, Korea, ngomong dikit, iri Pak, nggak pernah menggosip tapi kerjaannya banyak, mati mereka. Tidak ada bangsa yang banyak bicara, banyak juga bekerja. Cina, Amerika Serikat. Namanya Donald Trump itu Pak, Donald Trump itu sampai sebel gitu ya. Tapi kerjaan mereka banyak, makanya mereka maju. Cina juga begitu, mulutnya banyak, rakyatnya banyak, ngomongnya banyak, kerjaannya banyak. Di Cina itu bikin flyover semalam selesai, di Bandar Lampung setahun selesai, nggak apa-apa, masih ada flyover gitu Pak, daripada nggak ada sekali. Di Cina itu Pak bikin jembatan semalam selesai. Kita macet berminggu-minggu dibayar pasti Pak, cuma jalan bolong doang. Kapan selesai nih? Ke Amerika Cina. Yang nomor 4 Bu, ada bangsa yang banyak bicara, sedikit bekerja. Ini bangsa mana? Bukan Indonesia. Bangsa yang banyak bicara sedikit bekerja itu India, Bangladesh, Pakistan. Makanya orang India itu kalau ngomong enggak nganggu-nganggu, kalau ngomong iya jelek-jelek. Film India adalah film paling lelet sedunia internasional. Makanya orang yang suka nonton film India itu lelet juga cara berpikirnya. Nah Gus Dur ditanya, Indonesia masuk kelompok yang mana Gus? 1, 2, 3, atau 4? Kata Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Ada yang tahu? Apa itu Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan itu beda. Inilah Indonesia Raya tercinta Pak. Makanya ada tender ngecek kantor gubernur.
Jadi ada 3 perusahaan yang menghasilkan, satu perusahaan Amerika, yang kedua perusahaan Cina, yang ketiga perusahaan Indonesia. Orang Amerika maju, kata orang Amerika, kami 3 miliar yang tender. Bagaimana simulasi hitungannya? 1 miliar untuk beli jet, 2 miliar untuk pekerjaan, baik upah pekerja karena standarnya mahal dolar Amerika, dan keuntungan buat kami 3 miliar. Lantas kemudian yang Cina maju, kata orang Cina, kami cukup 2 miliar, murah nih. Cina selalu murah, kata Cina 2 miliar. Bagaimana situasinya? 1 miliar modal pinjam, yang 1 miliar upah pekerja dan keuntungan buat kami. Kami nggak butuh banyak itu, kata Cina. Logikanya Amerika kalah sama Cina, karena tender Cina lebih murah. Maju pengusaha Indonesia, pengusaha Indonesia Pak, yang SMK aja nggak lulus nih. Kata pengusaha Indonesia, ambil 5 miliar. Bingung Pak, 5 miliar apa mahal? Amerika aja 3 miliar, Cina aja 2 miliar, nggak lo 5 miliar. Gimana hitungannya? Kami 5 miliar. Dari uang 5 miliar ini 1 miliar keuntungan buat kami, 2 miliar untuk bapak buat bapak, tinggal sisa 2 miliar kan? Jadi 1 miliar buat kami nih pemenang tender, 2 miliar buat bapak, yang sisa 2 miliar mau kami kasihkan ke Cina biar Cina jadi yang menang tender Indo nih Pak, Konoha yang menang tender itu Pak, yang menang tender Konoha, tapi yang ngerjain Cina juga ujung-ujungnya itu Pak. Nah itulah Indonesia, kalau mau tahu apa itu, itulah Indonesia, itulah yang terjadi di negeri kita ini. Fakta yang membuka, mudah-mudahan kita semua bisa memperbaikinya, amin. 2 ya, 41 ya, 2 sekarang. Wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa iblisu salah. Semua orang pintar Bapak Ibu yang gak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama saja. Serem Pak, ini buat orang yang gelarnya kiai, gelarnya ustaz, gelarnya syekh Pak, gelarnya profesor doktor. Apa sih istilah orang di dunia akademis itu? Boleh salah, nggak boleh bohong. Itu integritasnya salah dua. Seorang ilmuwan itu boleh salah karena dia manusia, tapi nggak boleh bohong. Dokter itu boleh salah karena dia bukan malaikat, tapi dia nggak boleh bohong. Dosen boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Kiai ustaz boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Ini penting sekali. Makanya yang punya integritas ilmuwan harus ada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyeru kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Jangan malah menggunakan kepintarannya untuk memanipulasi orang awam. Makanya ada cerita yang jangan hanya Pak. Kata cerita waktu di pondok Pak, ada santri berak di kali. Pernah berak di kali Bapak Ibu? Woi, tenang lah. Saya ini organ Pak, di berak di bagian ayotan, semendil di pinggir bagian lari pula. Orang Lampung juga begitu Pak, berpikir sungai semua. Orang Banten apa lagi lo biasanya? Di mana ada di situ ada Bantennya Pak. Coba itu satu-satunya kawasan, beberapa kawasan yang bebas buang air besar sembarangan itu Bayi Halim, Sukarame aja Mas. Kalau sama WC mah ada, tapi septic tanknya ya nggak ada. WC saya bikin Pak langsung brodol kali dia. Jadi ceritanya ada santri berak di kali, lagi berak di kali disundul ikan, kecocol di dalam kali. Kesel si santri, ikannya dicari, dapat segede paha. Zaman dulu ikan besar, pantesan gua disundul sampai kecocol kalau si santri. Ternyata ikannya segede paha, untuk gak salah gundul. Kalau salah kayak di berita-berita putus Pak. Begitu dibawa pulang ke rumah bingung si santri, ini ikannya boleh gak kalau dimakan? Hanya dibawa ke rumah Ustaz guru ngaji dia. Ustaz, saya pengen tanya apaan?
Saya tadi berak ikan ini disudul ikan jeduk cebur dalam laut. Ikannya saya tangkap, cuma saya ini bingung ikan ini halal apa haram kalau dimakan. Kata ustaznya kita buka kitab kuning arah gundul. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Kata si ustaz tertulis dalam kitab rojulun kesundulun iwa. Kata santri kok kayaknya kenal kalimatnya. Fahuwa haram jiddan. Kalau ada seseorang yang kesundul iwa, maka iwanya haram, tidak boleh dimakan. Oh, no, Pak Ustaz. Ya udahlah, ikan gabusnya ini masih hidup. Kita pulang lagi ke sungai. Sayang kalau jadi bangkai. Kata Ustaznya nanti baca kitabnya masih terus. Wa in ustadun setugelun. Setugelunnya itu udah pakai tasbih ya. Setugelun. Fahalal. Tapi nek ustad itu bagian setugel alias arohan halal. Kata si santri ngomong aja Pak Ustaz kalau bikin parah. Kata Ustaznya masih ada penutup ini. Wa in ustadun kabeh. Tapi kalau Ustaz ini kasih semua lebih halal lagi ya. Yang itu aneh. Betapa manipulasi atas nama. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, Indonesia ini saat dari peringkat intelijensi peringkat 131. Tapi Indonesia ini ranking 1 sebagai negara yang paling banyak berdoa di dunia internasional. Indonesia ini satu. Indonesia ini negara yang paling religius dari sedunia internasional. Tapi Indonesia menduduki peringkat kedua negara yang paling mudah dibohongi. Negara ranking 1 yang paling mudah dibohongin apa? Pakistan. Ranking 2 Indonesia. Ranking 3 India. Ranking 4 Bangladesh. Peringkat semua ini Pak. Ini benar ini Pak, hasil laporan lembaga internasional. Negara yang paling mudah dibohongi nomor 1 itu Pakistan, nomor 2 Indonesia, nomor 3 India, nomor 4 Bangladesh. Dan kita paling mudah dibohongi kalau atas nama agama. Seakan-akan kalau sudah atas nama agama itu malaikat, belum tentu Bapak Ibu. Manusia juga. Makanya afdhalul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dibenci itu Pak. Kata Nabi, man kana tauhu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Anta kunatiya mutiya berkabiya wa amalu amal jabbari, pakaiannya pakaian kenabian, jubahnya jubah keagamaan, tapi kelakuannya kelakuan preman. Tertipu oleh penampilan, tertipu oleh pakaian, hati-hati. Dua ya, ketika seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia dengan iblis sama saja. Yang ketiga sekarang, wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi wa qaruna semua orang kaya yang hartanya tidak manfaat untuk orang miskin, dia sama korun gegok. Tuh dengerin yang kaya-kaya. Jangan sampai orang kaya bermental miskin Pak. Wayahnya kondangan, serba matching, burung baju sewarna, sampai tas saja matching, jabrangan matching, kacamatanya matching sama warna baju. Kalau pink semua. Begitu masuk tahun, bawa tasnya begini, 5 jari dipasang cincin semua. Digoyang-goyangin ya Pak. Itu kalau kondangan. Tapi wayahnya bansos kaya pakai dasar bolong-bolong. Jadi orang kaya bermental miskin. Ini masalah Bapak. Kadang-kadang lagunya kayak sosialita, senam kepok-pokok, punya grup senam lagi dia Pak. Pakai bajunya ketat dan begitu ya, semangat bener kalau suruh senam itu. Dengan pegambar berbagai macam gaya, punya grup arisan, manggil temennya ada hari ini arisan di rumah siapa aja? Di rumahnya Jeng Astuti. Jangan sosialita
jangan coba sadar diri, sadar posisi. Masuk ke dapur ada tabung gas warna hijau kan ada tulisannya hanya untuk masyarakat. Itu buktinya kita pakai subsidi Pak. Makanya saya setuju kalau ada pejabat ngomong itu Bapak Ibu. Apa kata pejabat ngomong itu? Baiknya, bukan baiknya, PNS, aparatur sipil negara dan SPPD itu gak boleh pakai tabung subsidi, harus pakai tabung biasa. Nah ini penting Bapak Ibu agar kita sadar, karena pada kenyataannya kita yang mampu masih memanfaatkan subsidi. Makanya saya termasuk Pak mengkritisi MBG, karena mengapa itu cuma jadi proyek bancakan, cuma jadi proyek bancakan Pak. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bayangkan sampai politik 200 miliar, 200 juta ya, sampai sedemikian rupa. Saya ceramah yang begini Pak, dari sebelum MBG itu direalisasikan, saya dikritik orang apa, Ustaz Suparman itu anti pemerintah, bukan anti kata saya. Ngingetin doang. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, jangan peringatan itu manfaat bagi orang beriman. Orang yang mengkritik kita itu justru itulah yang mau menyelamatkan kita. Yang bahaya itu penjilat. Betul nggak kira-kira? ABS asal bapak senang. Tukang jilat, tukang nyeblokin yang bahaya itu. MBG. Siapa presiden? Satu SPPG motong 1 ekor sapi. Berarti sehari dia motong 19.000 ekor sapi. Lah bukannya sapi malah yang datang orang yang merasa sapi. Artinya gitu loh Pak, hati-hati dengan penjilat. Makanya saya lebih suka investasi nih, agar kita semua tidak bermental miskin. Lebih baik jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan. Daripada MBG lebih baik sekolah gratis dari SD sampai perguruan tinggi. Cocok tak kira-kira? Lah kita ini setahun ini dihilangkan MBG, anak kita masih mahal. Tapi keluhan orang tua terus sekolah mahal, kuliah mahal. Itu yang jadi keluhan orang tua. Ini penting kita buat kesadaran kita bersama, saling mengingatkan satu sama lain. Dan saya ingin sampaikan, karena saya dua orang Pak Ustaz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Wih, gemes banget ini, kecerdasan. Dakwah kalau di mimbar, khutbah Jumat aja di Samoni sekarang, betul nggak kira-kira? Yang kayak gini, Pak Fitra nelpon saya, suruh ceramah Muharram. Enggak mungkin pulang saya nggak diamplopin, betul nggak kira-kira? Amplop isinya loh, jangan amplopnya doang. Jangan amplopnya doang. Ya kan Pak? Artinya kalau dakwah itu diundang ceramah, beda kamusnya Pak. Beda kamusnya, kenapa? Ada risalah. Bahasa agamanya risalah lah, bukan apa kan gitu ya. Biar agak sopan gitu kan. Tapi dakwah sebenarnya itu ketika kita hadir di tengah-tengah orang rumah, tangan di atas lebih daripada tangan di bawah, memberi. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Betul nggak? Benar. Sesuatu nasi yang diberikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Berhentilah orang Islam itu bongkar pasang masjid Pak, mahal. Tapi lihat ada kan tetangga masjid yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa makan, yang kesusahan. Makanya kita di Pondok Pesantren dan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah ya, Pak Fitra sudah pernah ke pondok kita, Pondok Putri kita baru lestari Bapak Ibu. Pondok Putra kita di Banjar Barunya. Itu Bapak Ibu sebulannya cuma 500.000 Pak. Tahun ajaran baru ini naik jadi 550.000. 500.000 sebulan loh Pak. Bagi yang satu bayarnya. 400.000 uang makan. Makan 3 kali sehari. Berarti 13.000 sehari Pak uang makan. Kalah MBG. MBG 15.000 sekali makan Pak. Kita 13.000 makan 3 kali, pagi, siang, sore. Apa cukup itu tombok Pak?
100.000-nya uang sekolah, karena kita itu bukan cuma mondok, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Karena kalau nggak ada sekolahnya kasihan Pak, dia pintar nggak, kita tidak punya ijazah gitu. Itu yang sanggup bayar. Sedangkan yang sanggup bayar santri pondok kita itu nggak nyampe 50%. 50% lebihnya nggak sanggup bayar. Ada yang anak yatim, ada yang fakir miskin. Makanya alhamdulillah Bu, ibu-ibu pengajar muhajirin, kemudian Aisyah, bantuin saya Pak, nutupin kekurangan. Alhamdulillah, karena itulah yang bisa kita lakukan. Mohon maaf Bapak Ibu, jumlah santri hari ini Pak hanya 2.400.000, sedangkan jumlah pelajar itu 53 juta. Berarti jumlah santri di Indonesia ini hanya 5% gak nyampe dari total semua pelajar se-Indonesia yang tercipta ini. Tapi mohon betul, yang cuma 5% gak nyampe ini jangan diprotol, jangan dihabisi. Dorong mereka tetap mondok. Dorong. Sekarang ini begini Pak, tantangan pesantren itu gara-gara berita tiap hari cubal campur ini loh Pak. Sejak kasus Pak itu ya, greget banget saya. Inilah statistik kan merusak susu selama, betul nggak kira-kira? Kan jumlah pesantren itu ada 42.000 Pak. Yang membuat melakukan itu katakanlah 100 pesantren, itu kan cuma 0,02%. 0,1 tidak nyampe Bapak. Artinya Pak, jangan digeneralisir. Cuman tadi saya sudah amati Bapak Ibu, gejala itu karena apa? Karena tertutup. Makanya di pondok kita santri bawa HP. Orang banyak protes, pesantren itu nggak boleh bawa HP. Enggak, santri saya suruh bawa HP. Tujuannya apa? Ya nggak dipegang tiap hari Pak. Sekarang mulai Juni nanti setiap hari Minggu aja. Tapi nanti begitu kami sudah beli alat sangat yang lengkap, yang bisa kita operasikan. Pokoknya dia nggak bisa Facebookan, nggak bisa Twitteran, itu pegang. Dan semua pembelajaran pakai HP. Jadi dia lagi ngapa, murojaah, lagi sekolah, videoin kirim orang tua. Yang ngambil kitab alim ya 4 tahun, sedang narakib itu, sedang baca kitab kuning, video kan kirim ke orang tua. Jadi anak kalau ada yang ngelus saja lapor orang tua, yang berani cakul lapor orang tua, yang bunyi di pesantren lapor orang tua. Nah, saya pengen begitu mungkin pondok pesantren. Jadi untuk mengatasi kecemasan orang tua, ya jangankan orang umum, saya ada Pak, anak saya masih kecil-kecil soalnya masih kelas 5 SD, baru mau mondok, lulus SD, mondok ke Jawa. Kalau di tempat saya menginjak deh, dikirim ke sana. Saya juga mikir, aman nggak ya anak saya mondok di sana? Lah saya lihat solusi santri kita mikir, apalagi orang lain, betul nggak kira-kira? Makanya tadi ada yang nanya sama saya, Ustaz, kiai kok cabul kan ngerti agama? Begini Pak, tinggi kayak manapun ilmu orang, kalau nafsu tetap ada. Kiai itu laki-laki, kita juga semua laki-laki, jenggot, nafsu tetap ada. Nah gimana biar aman? Kata Pak Zainuddin Hamzah, kalau nggak mau tergulung ombak jangan bermain di tepi pantai. Kalau nggak mau jatuh ke jurang jangan bermain di bibir tepi. Maksudnya apa? Ya jangan dibuka peluang. Ini mengapa itu terjadi Bapak Ibu? Ustadz yang masuk angin, santri rokin abah dai. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali biasa aja. 7 kali imannya kuat, indronya ya nggak kuat. Jadi jangan main-main, jangan main-main. Makanya saya tegas Pak, karena ustaznya banyak, ustazanya banyak, ada yang menyimpang, lapor. Oh saya kerja sama Polda, angkat, saya nggak akan melindungi itu saya. Karena di pondok nggak boleh mukul. Ya kalau zaman dulu pakai rotan, zaman sudah berubah kan begitu. Zaman dulu masih sempat pakai rotan Pak. Zaman sekarang nggak ada, mukul nggak boleh, ngelus nggak boleh, itu saya. Demi menjaga martabat pesantren. Yang terakhir Bapak, dia nggak panjangnya. Wa kullu faqir la yasbiru ala faqrihi bahwa wal musawwar. Semua orang miskin, orang fakir yang nggak sabar sama miskinnya,
maka dia dengan anjing sama saja. Wih, kasar banget ini Pak. Sama saja. Artinya begini, sudah hidup susah tapi jauh dari masjid, sudah hidup susah tapi gak sholat zuhur mepet asar, asarnya ngubur, maghribnya mentok, isya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketimbang sholat subuh lihatnya usaha di fardhu seperti rakaat mustaqbilal qiblat kodokan billahi ta'ala. Lo kodokan jam 8 sholat subuh. Lain lagi ibu-ibu usaha di fardhu seperti rakaat mustaqbilal qiblat kesiangan billahi ta'ala. Kenapa kesiangan Bu? Jam 10 sholat subuh. Anaknya lebih hebring lagi usaha di fardhu seperti wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan bosan billahi ta'ala. Ada lagi yang lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena semetun malaikat Israel. Amilatun nasibah tasna'arun hamnya. Hidup susah lagi payah, di dunia susah, di dunia payah, hidup sengsara. Tasla narun hamnya, akhiratnya dilemparkan ke dalam neraka. Paling enak manusia udah gak sholat, makan susah, hidup susah, mati suul khotimah, ujung-ujung akhirat masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ambil hikmahnya saja, ambil baiknya. Kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon memaafkan dan kita akhiri dengan berdoa. Ya dan wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكر حمد الداعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا waliwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, khususnya dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana perjuangan mereka melahirkan kami, mendidik kami, merawat kami, membesarkan kami, dan berkorban segalanya demi kebahagiaan kami. Rabbana hab lana hukman, anugerahkan kepada kami kebijaksanaan, bijak dalam berpikir, bijaksana dalam memilih kata-kata dan berpendapat, bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam bergaul. Wa alhiqna bis-shalihin, ikatkanlah kami beserta seluruh keturunan kami sebagai generasi yang salih dan salihah. Wa ja'alna lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai buah tutur kata yang baik bagi tetangga, karib kerabat, handai tolak, teman-teman, dan bagi generasi di kemudian hari. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikanlah ya Allah berkumpulnya kami dalam pengajian dan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah ini, berkumpul yang dirahmati, penuh cinta dan kedamaian. Wa taqarrubuna min ba'di taqarrub ma'suma, dan berpisahnya kami setelah kegiatan ini menjadi perpisahan yang terpelihara dari kedengkian, kebencian, dan permusuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.